Lama tak terdengar kabarnya, Elkan Bagot kini muncul dengan kabar baik. Bek tengah asal Indonesia itu baru saja mencetak gol untuk klubnya di Inggris, Ipswich Town. Elkan Bagot saat ini bermain di Ipswich Town U21. Dia mencetak 1 gol saat timnya melibas Charlton U21 dengan skor 3-0 pada Selasa di ajang Premier League Cup. Elkan Bagot terakhir kali mencetak gol buat Ipswich Town adalah pada ajang Carabao Cup bersama tim utama. Itu terjadi pada 2023 saat Ipswich kalah 3-1 dari Fulham. Bagot sudah menimba ilmu di tim akademi Ipswich sejak 2019. Bagot sempat dipinjamkan ke 5 klub berbeda dan kini kembali ke Ipswich. Pemain 23 tahun itu mencatatkan 3 penampilan di Premier League 2 dan 2 penampilan di Premier League Cup. Di Timnas Indonesia, Bagot sempat tersisih dari skuad utama era pelatih Shin Tae-yong dan tidak dipanggil pelatih Patrick Kluivert setelahnya. Terakhir, Bagot main buat skuad Garuda adalah pada tahun 2024 di ajang Piala Asia. Pelatih asal Inggris John Hartman dikabarkan telah membuat keputusan besar dalam karier kepelatihannya dengan memilih Timnas Indonesia sebagai destinasi berikutnya. Kabar tersebut mencuat setelah media asal Honduras Once Noticias membongkar alasan dibalik penolakan Hartman terhadap Timnas Honduras, meski sebelumnya ia menjadi kandidat terkuat untuk posisi tersebut. Dalam laporannya, Once Noticias menyebut Hartman secara tegas menutup pintu untuk Honduras dan justru mengalihkan fokus ke Asia Tenggara, tepatnya Indonesia. Keputusan ini mengejutkan publik sepak bola Honduras, mengingat nama Hartman sempat sangat diharapkan untuk membangkitkan La Aceh. Media tersebut bahkan menegaskan bahwa Honduras tidak ada dalam rencana masa depan sang pelatih. Once Noticias juga mengungkap bahwa Hartman disebut telah mencapai kesepakatan dengan PSSI. Kontrak yang ditawarkan berlaku jangka panjang dari 2026 hingga 2030 dengan nilai finansial yang sangat besar. Faktor uang menjadi sorotan utama karena PSSI dinilai mampu memberikan kontrak bernilai jutaan dolar, sesuatu yang tidak sanggup ditandingi oleh Federasi Sepak Bola Honduras. Selain aspek finansial, keseriusan proyek jangka panjang Timnas Indonesia turut menjadi daya tarik utama. Hartman dikenal sebagai arsitek sukses kebangkitan Timnas Kanada yang ia bawa lolos ke Piala Dunia 2022 Qatar. Meski Kanada tersingkir di fase grup, performa mereka dinilai kompetitif, termasuk saat menghadapi Belgia dan Maroko, 2 tim yang kemudian melaju jauh di turnamen. Dengan rekam jejak tersebut, Hartman dianggap sebagai figur ideal untuk membawa Timnas Indonesia naik level dan bersaing lebih kuat di kancah Asia. Kini, publik sepak bola tanah air menanti apakah pengalaman dan visi besar John Hartman benar-benar mampu mengangkat prestasi Garuda dalam beberapa tahun ke depan. Harga pasar Kapten Timnas Indonesia, Jai Itzes mengalami perubahan yang signifikan usai tampil gemilang bersama Sassuolo pada musim ini. Transfermarkt dalam update terbarunya per 23 Desember 2025 telah merilis harga pasar terbaru sejumlah pemain termasuk Jai Itzes. Transfermarkt menaksir harga pasar Jai Itzes saat ini mencapai 173,82 miliar rupiah atau mengalami kenaikan dari sebelumnya yaitu 130,36 miliar rupiah. Angka tersebut menjadi yang tertinggi sepanjang karir Jai Itzes selama membela 4 klub yang berbeda, yaitu FC Eindhoven, Go Ahead Eagles, Venezia, dan Sassuolo. Kenaikan harga pasar Jai Itzes sekaligus memantapkan posisinya sebagai pemain termahal di Timnas Indonesia dan Asia Tenggara. Bila dibandingkan, harga pasar 1 Jai Itzes jauh lebih mahal dari skuad Timnas Malaysia yang hanya mencapai 134,71 miliar rupiah. Penampilan Jai Itzes kala membela Sassuolo menghadapi Torino pada Giornata ke-16 Serie A 2025-2026 memberi kesan tersendiri baginya. Pertandingan tersebut ternyata menjadi saksi bagi kesuksesan Jai Itzes dalam melakoni laga ke-50 di Serie A. Statistik tersebut juga dihitung dengan jumlah laga yang ia lakukan bersama Venezia pada musim lalu. Penampilan Jai Itzes kala membela Venezia pada musim lalu yang berhasil memikat Sassuolo yang akhirnya merekrutnya pada musim ini. Kapten Timnas Indonesia itu meninggalkan Venezia setelah 2 musim berseragam Venezia dengan nilai transfer mencapai 8 juta euro atau sekitar 151 miliar rupiah. Performa dan karir bek Timnas Indonesia Kevin Dix bersama Borussia Mönchengladbach makin meningkat seiring berjalannya waktu.
Bahkan sejak bergabung dengan Mönchengladbach pada musim panas 2025, bek keturunan Ambon itu selalu jadi pilihan di lini belakang. Namun, awal karir Kevin Dix di Bundesliga bersama Mönchengladbach tidak berjalan mudah. Sebab Mönchengladbach sempat terpuruk sehingga berada di zona degradasi. Untungnya, klub yang kini dilatih oleh Eugene Polanski itu perlahan bangkit. Kini, Kevin Dix dan kolega nangkring di posisi ke-12 klasemen sementara dengan koleksi 16 poin. Dalam wawancaranya seusai laga melawan Borussia Dortmund pada Sabtu 20 Desember 2025, Kevin Dix menceritakan awal karirnya di Bundesliga. Awalnya sulit, pertandingan-pertandingannya menantang. Sejak keadaan tim mulai membaik dan hasil mulai berdatangan, semuanya berjalan lebih baik, ujar Kevin Dix. Kevin Dix juga mengungkapkan tujuannya bermain di Bundesliga adalah untuk menghadapi pemain-pemain top, seperti Harry Kane, Manuel Neuer, hingga Angelo Stiller. Kevin Dix didatangkan Borussia Mönchengladbach dari FC Copenhagen secara gratis pada musim panas lalu. Meski didatangkan dengan status bebas transfer, performa bek timnas Indonesia berusia 29 tahun itu di lini pertahanan Mönchengladbach cukup solid. Sejauh ini, Kevin Dix telah mencatatkan 2 gol dalam 18 penampilannya bersama Mönchengladbach. Tak heran jika Kevin Dix sempat masuk ke dalam daftar starting 11 terbaik Bundesliga periode November 2025 lalu. Performa api Kevin Dix bersama Mönchengladbach diharapkan menular saat dirinya bersama timnas Indonesia. Bagaimanapun, Kevin Dix merupakan salah satu pemain bintang yang dimiliki timnas Indonesia bersama Jai Itzes dan Emil Audero Mulyadi. Rumor John Hartman bakal menukangi timnas Indonesia terus menjadi sorotan. Media Honduras bahkan melaporkan pelatih asal Inggris itu telah bertemu dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dan tergiur tawaran bernilai jutaan dolar. Nama John Hartman memang tengah ramai jadi bahan perbincangan pencinta sepak bola tanah air. Kabar ketertarikan Hartman melatih timnas Indonesia juga menguat setelah media internasional dan Honduras mulai membeberkan detail di balik proses tersebut. Media Honduras One Noticias mengulas alasan di balik keputusan besar Hartman yang disebut semakin menjauh dari Federasi Sepak Bola Honduras. Pelatih berusia 50 tahun itu dikabarkan telah terlalu lama menunggu kepastian dari Federasi FNFH. Mereka melaporkan bahwa di tengah kebuntuan pembicaraan dengan Honduras, John Hartman telah bertemu 2 kali dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Pertemuan itu dinilai menjadi salah satu sinyal kuat Hartman tinggal selangkah lagi menjadi pelatih timnas Indonesia. Hartman disebut sudah menjalin komunikasi intensif dengan PSSI, termasuk pertemuan langsung dengan Ketum PSSI yang membahas proyek jangka panjang sepak bola nasional. One Noticias menilai ketertarikan Hartman bukan semata karena pertemuan dengan Erick Thohir. Faktor finansial dan kepastian proyek dinilai menjadi pembeda utama. Hal ini karena John Hartman memang bukan hanya diincar oleh timnas Indonesia, tetapi Honduras juga bersikeras mendatangkan mantan pelatih Toronto FC tersebut. Namun belakangan ini mereka mengabarkan bahwa tawaran yang diberikan Federasi Honduras kepada Hartman tak semenggiurkan PSSI. Timnas Indonesia akan memasuki era baru pada 2026 nanti dengan pelatih baru. Apakah ini pertanda bahwa kisah pahit Elkan Bagot juga berakhir? Selama 2025, Bagot tidak pernah dipanggil ke Timnas Indonesia. Seakan melanjutkan kebijakan Shin Tae-yong, Patrick Kluivert tidak tertarik untuk melihat potensi Bagot. Pemain Ipswich Town ini terakhir kali dipanggil membela Garuda pada Piala Asia U23 2024. Ketika itu, Bagot tak bisa memenuhi panggilan karena sedang menjalani liburan. Hal ini membuat Shin murka. Sejumlah anggota Exco PSSI juga marah. Bagot dianggap tidak punya nasionalisme lagi, sehingga mengabaikan panggilan timnas. Sejak itu, Shin tidak pernah sudi memanggil Bagot lagi. Ketika pelatih berganti ke Kluivert pada 2025, Bagot masih tak dilirik. Bakat dan potensi pemain 23 tahun ini seolah tak dibutuhkan lagi. Apakah kisah pahit ini akan berlanjut? Tidak ada yang tahu, tetapi datangnya pelatih baru selalu memberi harapan baru. Bagot juga bisa menatap era baru ini dengan positif. Selalu terbuka kemungkinan jika nantinya John Hartman, calon pelatih timnas Indonesia diumumkan PSSI. Pria asal Inggris ini bisa saja memanggil Bagot ke timnas. Pelatih anyar timnas U20 Indonesia Nova Arianto mengungkapkan terdapat 15-20 pemain diaspora yang berpotensi memperkuat skuad Garuda Nusantara. Nova menyatakan bahwa jumlah tersebut masih merupakan data mentah yang perlu dikurasi lebih dalam terkait latar belakang dan gaya bermain masing-masing pemain. Pria asal Semarang itu menegaskan akan melakukan seleksi secara mendalam